Ya, gak narik hari ini. Aduh, narik mana ki, sepi ki. Gak ada penumpang pun gara-gara corona ini. Aduh, mau ngapain lagi lah, duduk-duduk nonton TV aja lagi. Kalau ke mata kucing jadi? Hah? Oh iya, ya kita katanya mau review mata kucing. Misteri dijumpainya sosok tengkorak mayat perempuan yang cerita masyarakat itu dia dibawa oleh makhluk halus ke dalam hutan yang menyerupai mantan pacarnya. Sore ini kita akan jalan ke hutan mata kucing. Kita akan selusuri di balik kisah penemuan mayat atau tengkorak perempuan yang dijumpai. Seperti apa ceritanya, kok bisa sampai seperti itu. Jadi kita ini sekarang dalam perjalanan menuju ke sana. Ikuti perjalanan kita ya Pak ya. Oke, lanjut kita jalan. Sekarang kita berada di pintu masuk pemakaman Sungai Tamiang. Di belakang kita ini adalah pemakaman Sungai Tamiang. Dari sinilah berawal kita akan review cerita misteri ini, karena dari daerah sinilah kenapa bermula misteri tersebut. Karena daerah ini adalah dulu terkenal sepi dan agak angker. Dari jalan sini kita mulai sampai ke Mata Kucing, sampai kita ke Sungai Harapan, itu dulunya sepi sekali. Jadi jalan ini kalau untuk malam hari tidak dilewatin orang. Sekarang kita ada di sini, kita akan coba melewati jalur ini seperti apa sebenarnya di sana. Seperti Pak dilihat, nah jalan ini dulunya begitu sepi berbanding dengan tahun ini. Kalau tahun 2019 sudah mulai ramai. Jadi sebentar lagi kita akan menuju ke sana, oke? Nah, inilah jalur Mata Kucing yang akan kita lewati. Jalur ini dulu luar biasa sepinya, tapi semenjak dibuka jadi 2 jalur ya, ini udah mulai ramai. Tapi dulu sepinya seperti inilah jalurnya dulu. Seperti inilah bayangannya, sepi jalurnya dulu untuk daerah Mata Kucing ini. Jadi sekarang kita menuju ke daerah Mata Kucing. Jadi untuk jalur Mata Kucing ini sekarang udah terbagi 5. Dulu jalurnya aslinya cuma ada satu sebelah kiri aja. Sekarang udah dibuka jadi 2 jalur. Udah mulai rame. Dulu jalur cuma 1 jalur, sepi. Untuk siang hari aja, sore hari jalur ini sepi karena banyak di sini kejadian baik itu pemalakan atau pengadangan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, apalagi malam hari penuh dengan misteri. Di sini sering orang melihat penampakan berbentuk wanita berbaju putih ataupun berbentuk pocong. Ada juga yang pernah melihat di sini pocong duduk di boncengan sepeda motor, pengemudi di belakangnya melihat, tapi pengemudi motornya tidak melihat ada orang berbonceng atau pocong yang berbonceng sama dia. Di jalur ini aslinya di pusat sepi, sekarang udah mulai ramai. Inilah jalur baru yang akan kita lewati. Oke, kita jalan lagi. Nah, sekarang kita udah mulai memasuki daerah Mata Kucing. Di sini sebenarnya udah ada tempat wisata, hutan wisata Mata Kucing. Tapi kita akan menuju tempat di mana pertama kali ditemukan dulu jejak atau tanda-tanda masuknya si gadis ke dalam hutan dari pinggiran jalan, sesuai dengan kesaksian orang yang jumpa di jalan. Mari kita ke sana. Oke, kita udah sampai di hutan Mata Kucing ya. Jadi menurut cerita disinilah pertama dijumpai jejak untuk korban memasuki hutan. Berdasarkan kesaksian seorang pengemudi taksi bahwa dia melihat ada seorang anak gadis berjalan kaki ketika orang gelilung dari arah apiari menuju arah sini jalan kaki memakai jilbab. Kemudian disinilah
Di antara sela-sela kayu atau pohon di sini dijumpailah berbentuk selendang atau jilbab dia yang copot. Dari situlah orang bisa menyusuri tempat ini mencari keberadaannya, adakah di dalam hutan. Dan juga tak berapa lama seorang pencari kayu dalam hutan pun menjumpai tengkorak-tengkorak di sana setelah berapa bulan kejadian. Seperti apa jalannya hutan lebat ini? Kita jalan ke dalam ya. Ini kayaknya banyak sekali ini ya, duri-duri, semak berduri ya. Ini rimbun ke dalam, ini kita bisa lewati. Ini berdarah tangan saya kena duri dari tanaman ini. Inilah rimbunnya, luka-luka di dalam hutan ini. Udah berapa lama Bang usaha di sini Bang? Ya, 4 tahun. Atau ada cerita yang Abang dengar di sini? Ya, pengetahuan kita sih paling kejadian-kejadian
jalan lah paling. lalu lintas aja. Lalu lintas. Oh, kecelakaan, tabrakan gitu ya. Tapi pernah dulu kita dengar cerita ada penemuan-penemuan dulu ya, udah lama kan. Entah 10 tahun yang lalu gitu, pernah kejadian penemuan dia korban pembunuhan atau apa dalam hutan tuh. Apa pernah dengar ya? Ya itu sih. Sama itu kemarin Sandriana itu. Oh, di dekat Mata Kucing itu betul di ya dekat hutannya itu, hutan wisata itu ya. Oh iya, ada Sandriana yang mahasiswa itu ya. Mahasiswa Universitas Tapi Internasional. kalau yang dulu ada cewek tahun berapa Nah, itu ada beritanya dulu. yang dari Apiari jalan kaki dibawa sama cowoknya, katanya pada cowoknya udah meninggal masuk hutan, pernah dengar Bang dulu ya? Orangnya itu yang apa? Yang Jumpa. meninggal itu yang pernah dengar sih. Nah, iya. Kan lihat enggak. Jadi tadi semua kisah di sini saya akan ceritakan sedikit cerita dari masyarakat mengenai hilangnya seorang gadis dari rumahnya yang kemudian dari pencarian pada tahun 2015 itu sebenarnya jemput tersebut dalam keadaan trauma atau lagi bersedih karena kematian pacarnya. Ini pacarnya sebenarnya udah mati, meninggal. Kemudian dia melamun di rumahnya. Itu bertepatan waktu itu ada saat lebaran haji. Orang pada pergi sholat ke lapangan, dia tinggal di rumah. Dan tiba-tiba seperti cerita masyarakat, dia melihat sesosok laki-laki yang menyerupai pacarnya memanggil-manggil dia dari bawah. Sedangkan dia waktu itu lagi melamun di pintu. Kemudian dia turun mengikuti sosok laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut dalam cerita masyarakat membawa dia ke sebuah tempat yang bayangannya adalah sebuah kampung atau kota yang begitu indah. Padahal pada kenyataannya dia berjalan kaki dari rumahnya ke dalam tempat ini berkisar sekitar 5 kiloan. Berjalan kaki sendirian, linglung di pinggir jalan, dan ada yang melihat di pinggir jalan, tapi tidak ada yang berhenti atau mempertanyakan. Cuma ada yang melihat. Makanya waktu hilang di hari itu dan dicari, di sini ditemukanlah sesuai dengan keterangan keluarganya jilbab milik dia yang tinggal di sini. Tapi saat itu orang tidak bisa temukan karena orang sudah cari ke dalam, tidak ditemukan juga hari itu. Kenapa? Karena hutannya begitu lebat. Nah, untuk sosok ini kemudian 3 bulan atau 5 bulan kemudian ditemukan oleh pencari kayu yang dulu mencari kayu dalam hutan ini, melihat onggokan tengkorak yang sudah mulai tidak berbentuk, dan di situ ada dijumpai masih ada berbentuk rok dasar coklat ya. Kemudian ada baju jaket merah dan juga baju garis-garis putih. Nah, dari situlah ketahuan hasil otopsi bahwa besar kemungkinan untuk ekor tersebut adalah korban yang dibawa oleh bayangan cowoknya yang sudah meninggal. Karena yang bawa adalah itu makhluk halus yang jahat, mangsa jin yang jahat, bawa ke dalam hutan, akhirnya tinggal dalam hutan, mungkin tidak makan atau diganggu oleh makhluk halus, akhirnya udah meninggal di depan. Sungguh tragis nasib akhirnya. Sekian untuk saya sore ini. Kita jumpa lagi lain kali. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng abadi.